warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa ya ayyuhat talibun wa talibat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya Rabbana ya Maulana zidna 'ilman wa rahmah wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan, kita doakan keharibaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Ma'asyiral muslimin, jamaah muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang sangat singkat, langsung saja kita masuk dalam pengajian kita. Sedikit kesimpulan pengajian kita malam yang lalu, yaitu yang kedua daripada rukun sembahyang yang 14, yaitu takbiratul ihram atau takbir taharrum. Jadi takbir taharrum artinya takbir pertama. Jadi dinamakan takbiratul ihram karena dengan kita sudah mengucapkan takbir, sudah haram kita melaksanakan sesuatu yang halal sebelumnya. Dan untuk memasuki dalam salat tidak boleh ditukar, mesti dengan lafaz Allahu Akbar bagi orang yang sanggup mengucapkannya. Itu sebagai kesimpulan sedikit pengajian kita yang lalu. Untuk malam ini masalah takbir yang diulang beberapa kali. 1, 2, 3 Ustaz. Farqana. Bismillahirrahmanirrahim. Farqan ini suatu furu'. Lau kabbara marratin nawiyan al-iftitah bikullin dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bisyaf'i li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bil thaniyah. Artinya jikalau seseorang bertakbir marrat beberapa kali, nawiyah, hal keadaan itu yang niat akan memulai salat dengan tiap-tiap, dakhala fiha bil witri, masuk ianya seorang itu dalamnya salat dengan ganjil dan keluar ia daripada salat dengan yang genap. Jadi bila tidak ada orang mengucapkan takbir berkali-kali, Allahu Akbar, geniat ganyak masuk dalam salat, membuka salat. Kemudian ulang lagi, Allahu Akbar, juga niat untuk masuk dalam salat. Itu bagaimana hukumnya? Yang pertama masuk, takbir kedua keluar. Berarti dengan dia takbir kali kedua, berarti dia sudah keluar dari salat. Maka untuk masuk dalam salat harus takbir kali ketiga, Allahu Akbar. Li'annahu, kenapa demikian? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja misalnya. Karena bila seseorang sudah takbir niat masuk dengan takbir pertama, maka otomatis di saat dia niat lagi pada takbir kedua, berarti dia sudah keluar dari salat. Li'anna niyatal iftitah biha mutadamminatun liqat'il ula. Karena niat memulai salat yaitu dengan takbir yang kedua itu dapat mengandung di situ untuk memutuskan yaitu takbiratul yang pertama. Wahakata hingga seterusnya. Misalnya tidak boleh di takbir pertama, lain takbir kali kedua.
yang kedua keluar, yang ketiga masuk. Kemudian bila takbir kali keempat keluar lagi, takbir yang kelima masuk, hingga seterusnya. Jadi kalau seseorang misalnya bertakbir Allahu Akbar, kemudian dia akan itu tidak sah, mungkin batal, bukan niat untuk agama, dia akan itu tidak sah, maka dia takbir kedua itu masuk. Tapi ini tidak, setiap kali takbir niat masuk, maka yang genap dapat keluar dari salat, yang ganjil dia masuk. Fa in lam yanwi dzalika wala takhallul bimubtilin kai'adatil lafdhin niyah fama ba'dal ula zikrun la yufsid. Jadi kalau seandainya seseorang tidak niat dengan demikian, apa mafhumnya? Dia tidak niat dengan masuk dalam salat, membuka salat, maka wala takhallul, dan tidak diselangi oleh sesuatu yang membatalkan salat. Contohnya yang membatalkan salat seperti mengulang niat, mengulang lafaz niat. Sesudah dia takbir pertama Allahu Akbar, kemudian dia ucapkan usalli fardal isya'i arba'a raka'atin, itu sebenarnya sudah diselangi dengan sesuatu yang membatalkan. Jadi kalau tidak diselangi oleh sesuatu yang membatalkan salat dan dia tidak niat untuk masuk dalam salat lagi, maka sesudah yang pertama dianggap itu zikir. Artinya takbir yang kedua itu dianggap zikir. Kalau dianggap zikir, lalu saya tidak bertukar dengan Nabi SAW. Ini makanya beda di antara orang yang niat selalu masuk dalam salat dengan orang yang tidak niat. Nah, ini kalau tidak niat masuk dalam salat, yang kedua itu dianggap zikir, maka tidak ada masalah. Wa yajibu isma'uhu ay takbir nafsahu, ini sebagai syarat. Syarat untuk sahnya takbir, wajib memperdengar takbir itu akan dirinya. Jadi tidak sah mengucap takbir dalam hati, hanya didengar dengan beliung drone, sangat sedikit kecil suara, itu tidak sah. Jadi wajib takbir itu memperdengar diri kita sendiri. Maka disebut ini dengan kata-kata isma'. Kalau isma' itu memperdengar. In kana sahih sami', jika adalah orang yang mengucapkan ini itu yaitu sehat pendengarannya. Jadi kalau pendengaran tidak sehat seperti orang tuli misalnya, itu tidak wajib selalu keras, karena walaupun dia keras tetap tidak mendengar. Wala hadir min nahwi laghat, dan tidak ada sesuatu misalnya yang dapat mengganggu mendengar, seperti sangat ribut, agak ada angin kencang misalnya, atau ada kanak-kanak di dalam salat itu yang ribut. Nah, itu tidak disyaratkan sehingga takbir selalu besar. Kasair ruknil qawli, kasairi ruknin qawliyin. Ini kafnya kaf litanzir, sama perbandingannya semua rukun-rukun fi'li, rukun-rukun qawli. Jadi semua rukun qawli yang ada dalam salat wajib mendengar diri sendiri. Maka sering yang ada kira karena jangan menyaringkan suara, cukup untuk didengar sendiri. Memang itu. Nah, jadi semua rukun qauli, yang pertama takbir itu rukun qauli, yang kedua membaca Fatihah itu rukun qauli. Jadi kalau ada orang sering nanya sama aku, bagaimana kalau orang mengingat saja tidak mengucapkan, itu tidak sah. Karena memang itu rukun qauli, yang nama rukun qauli harus dibaca. Harus dibaca. Jadi sekurang-kurangnya dapat mendengar sendiri. Dan termasuk rukun qauli lagi at-tasyahhud, maka disebut ini minal fatihati wa tasyahhudi wassalam. Jadi Fatihah rukun qauli, tasyahhud rukun qauli.
Assalam rukun qauli. Kemudian ada lagi selawat pada Nabi pada tahiyat akhir, itu rukun qauli juga. Wa yu'tabar isma'ul mandub al-qawli li husuli sunnah. Kemudian juga ada dalam salat itu sesuatu yang mandub, seperti membaca surat. Itu untuk mendapatkan sunnah, pahala sunat, juga disunatkan bacanya itu harus agak keras sedikit, bisa didengar oleh kuping sendiri. Jadi kalau kita membaca ayat tapi tidak kita dengar, itu tidak mendapat pahala. Jadi karena kalau sunnah memang harus dikeraskan suara sedikit sehingga dia dapat mendengar. Wa sunnah jazmu ra'ihi ay at-takbir khurujan min khilafi man aujabahu. Dan disunatkan menjazam. Apa artinya jazam? Mensukun ra-nya takbir. Jadi waktu kita ucapkan Allahu Akbar, jangan ucapkan Allahu Akbar. Jadi ra itu disunatkan jazam, kita sukun Allahu Akbar. Jadi di belakang kemarin sudah jelaskan kalau seorang mengucapkan dibariskan ra itu dengan dhammah tidak apa boleh. Tapi kurang afdal karena ada orang yang mewajibkan. Jadi ada pendapat sebagian ulama yang wajib mensukunkan orang itu. Jadi kalau ditambahkan tidak sah. Maka disebutkan di sini khurujan min khilafi man aujabahu. Kenapa disunatkan untuk kita sukun? Karena untuk keluar daripada khilaf orang yang mewajibkannya sukun. Jadi ada pendapat sebagian ulama sukun ra itu hukumnya wajib. Wajah harabihi lil imam kasairi takbiratil intiqalat. Dan dijihadkan dengan niat takbir bagi imam sama seperti seluruh takbir-takbir intiqalat. Jadi untuk membaca takbir ini bagi imam sunat jihad. Bagi makmum tidak sunat jihad, cukup untuk mendengar diri sendiri. Tapi bagi imam sunat. Itu apa? Untuk memperdengarkan kepada makmum. Sama seperti seluruh takbir intiqalat. Takbir turun, takbir naik, ya. Jadi misalnya di saat kita turun ke rukuk, itu dinamakan takbir intiqal. Sunat mengangkatkan suara bagi imam. Begitu juga di saat turun ke sujud, bangun pada sujud, itu semuanya sunat jihad lil imam. Ini juga karena ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam disebutkan ini kata mubaligh. Demikian lagi mubaligh. Apa mubaligh? Orang yang menyampaikan. Seperti ini di tempat kita jarang terdapat, tapi kalau di Madinah Mekah itu sudah lazim umumnya. Setiap masalah ada mubaligh. Adapun munfarid dan makmum ini tidak jihad. Kita sembahyang sendiri, tidak sunat jihad. Kita makmum, tidak sunat jihad. Waraful kaffaihi au yahdahuma in ta'assara raf'al ukhra bikashfin ay ma'a kashfihima. Dan disunatkan lagi mengangkatkan kedua telapak tangannya. Sebenarnya bukan telapak saja, dua tangannya. Yang dimaksud kaffaihi itu dua tangan. Jadi di saat kita mengucapkan takbir, disunat kita mengangkatkan tangan. Dan disebutkan sini ma'al kashfi
beserta bikasbin, artinya dengan dua tangan terbuka, jangan digenggam, dibuka. Wa yukrahu khilafu, dan dimakruhkan khilafnya, artinya sebaliknya. Di saat kita takbir dengan kita genggam, itu makruh. Dan atau kita tidak mengangkatkan dua tangan, hanya ada gerak rohnya juga makruh. Wa ma'at tafriq asabi'ima, dan beserta direnggangkan seluruh jari-jari keduanya. Tafriqan sebagai renggang yang pertengahan. Jadi di saat kita takbir disunahkan mengangkat dua tangan dan disuruh dua tangan itu terbuka, dan jari-jari ini direnggangkan sedikit saja, jangan terlalu luas, jangan begini, sedikit saja renggang. Hadwa bangkibaihi, ay muqabil bangkibaihi, sejajar dengan dua bahunya. Dia tidak gerak, bersejajar dengan dua bahu. Bihaitsu yuhadi atrafa asabihi ala udunaihi, dengan sekira-kira sejajar ujung jari-jarinya setinggi-tinggi dua telinganya. Wa imhamaihi, dan dua ibu jarinya itu yaitu sejajar dengan dua syahmatai udunaihi. Syahmatai yang bunan-bunan ini kedepok. Biasa aja depok. Bahasa Indonesia apa? Depok. Jadi benarnya inang jaronyo bersejar dengan kedepok, ya. Jadi ujung jaronyo satu dengan ujung ada. Ohnan batas yang disunatkan. Wala hatahu mankibahi, dua telapak tangannya sejajar dengan bahu. Jadi menong gerak. Lil ittiba', semuanya ini karena mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia katakan di dalam buah pendapat Tunggu Syekh Muhammad Ramli, disunatkan sedikit, yaitu ujung jari-jari ini agak dilipat sedikit ke arah kiblat. Baik benar, kemudian betul ke arah kiblat. Yang menurut pendapat Syekh Ramli. Tetapi Ibnu Hajar mengatakan tidak disunatkan lakukan demikian biasa. Ma'a jami'i takbir wa hadhihi kaifiyat musannu ma'a jami'i takbir, dan ini kelakuan itu disunatkan semua takbir. Jadi mengangkatkan dua tangan pada semua takbir disunatkan. Saat kita turun misalnya untuk sujud juga kita ucapkan Allahu Akbar, diangkatkan dua tangan. Waktu kita bangun pada sujud juga demikian. Bangun sujud untuk berdiri. Tapi kalau bangun daripada sujud untuk duduk, wasud tidak disunahkan. Tusannu ma'a jami'it takbir taharrum bi an yaqrinahu bihi ibtida'an wa yumlihima ma'an. Artinya disunatkan mengangkatkan dua tangan tadi, yaitu di saat kita mulai Allahu Akbar hingga selesai. Kemudian disunatkan lagi ma'ad ruku' lil ittiba', di saat kita mau ruku'. Kita sesudah terbentuk kita meletakkan dua tangan di atas pusat
Ya. Kemudian di saat kita mau turun rukuk juga disunatkan Allahu Akbar, mengangkatkan badan pula. Lil itba', karena ini ikut jejak Nabi, al-warid min turuqin kasir, daripada jalan-jalan yang banyak. Jadi disebutkan di dalam itu ada yang menceritakan tentang kelakuan yang dilakukan oleh Nabi. Ada 12 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentang mengangkatkan badan ini. Warafu minhu ay minal ruku', dan ketika bangun daripada rukuk. Jadi waktu bangun dari rukuk juga sunat mengangkatkan badan. Sami Allahu liman hamidah, sunat. Wa wad'uhuma tahta sadrihi wa fawqa surratihi lil ittiba', dan disunatkan meletakkan kedua tangan tersebut tahta sadrihi, di bawah dadanya, wa fawqa surratihi, dan di atas pusat. Jadi kita letakkan dua tangan di atas pusat, di bawah dada, jangan di atas dada, jangan di bawah pusat, tetapi di antara pusat dan sadar dada. Lil ittiba' ini juga karena ikut jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Akhdan ya biyaminihi u'ay yasarihi, yaitu dengan mengambil tangan kanannya itu akan akan bergelangan tangan kirinya. Jadi artinya tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang lain caranya. Waradihima min ar-rafa' ila tahta sadr aula min irsalihima bil kulliyah. Dan mengembalikan, ya, dan mengembalikan kedua tangan itu daripada ketika angkat, ada sesudah diangkat kepada bawah dada, itu lebih aula daripada melepaskan keduanya bil kuliah seluruhnya. Tsumma istinaf raf'ihima ila tahta sadri, kemudian memulai mengangkatkan keduanya itu hingga ke bawah, kepada bawah dada. Jadi disebutkan dalam kitab ini, sesudah kita mengangkatkan, kita mengembalikan lagi kepada tempat semula di bawah dada di atas pusat, itu lebih afdal daripada kita melepaskan. Tapi ini jarang kita lihat orang melakukan, yang sering melepaskan terus. Tapi disebutkan di sini lebih aula kita meletakkan kembali di bawah dada. Apakah ada khilaf? Ada disebutkan di dalam min ziyadil harakat. Dan Imam Bukhari mengatakan makruh irsal. Qala al-mutawalli wa'tamadahu ghayruhu wa yanbaghi an yanzur qabla ar-raf'i wa at-takbir illa mawdi'i sujudihi. Jadi pendapat Imam Mutawalli dan telah didukung pendapat Imam Mutawalli oleh lainnya, yaitu sepatutnya kita melihat sebelum mengangkat dan sebelum takbir kepada tempat sujud. Artinya sebelum kita mulai takbir, disunat kita melihat dulu pada tempat sujud. Setelah kita melihat, baru kita mulai takbir. Wa yatruku ra'sahu qalilan summa yarfa'. Jadi kalau kita lihat di dalam ada tambahan,
disunat bagi orang sembahyang melihat pada tempat sujudnya fi jami'i salatihi, pada seluruh salat. Jadi bukan hanya sebelum takbir. Di saat kita sudah takbir tetap kita disuruh melihat pada tempat sujud. Kenapa? Karena ini aqrab lil khusyuk, lebih dekat kepada khusyuk. Tetapi Imam Mawardi mengatakan ini kalau kita sembahyang bukan di Masjidil Haram. Kalau kita sembahyang dalam Masjidil Haram, kata Imam Mawardi, sunat melihat ke Ka'bah. Karena melihat Ka'bah itu satu mendapat pahala. Itu pendapat Imam Mawardi. Tapi pendapat lain tetap disunatkan untuk melihat kepada tempat sujud, dan dianggap pendapat Mawardi ini pendapat dhaif. Makanya disebut wal muhtamad ada istisna. Jadi menurut pendapat yang muhtamad, pendapat yang asal, pendapat yang kuat sama saja. Baik kita sembahyang di Masjidil Haram atau bukan, tetap kita disunat melihat yaitu kepada tempat sujud. Wa yusanna lil a'ma, termasuk juga kepada orang muda walaupun dia tidak bisa melihat, tapi tetap melihat kepada tempat sujud. Jadi sebenarnya pendapat yang mengatakan sunat melihat kepada tempat sujud seluruh salat itu pendapat yang kuat, pendapat yang muhtamad. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada rukun yang ketiga, qiyam qadirin, berdiri bagi orang yang sanggup. Jadi karena ada waktu sedikit lagi, kita memberikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Tafadhal. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, ada pengumuman bahwa pada para jemaah bapak dan ibu nanti selesai salat isya jangan langsung pulang karena ada kekotaan. Ibarat Putino. Ya. Yang pulang dulu pada jamaah. Ya. Sabar sebentar. Ya. Ada pertanyaan. Itu aku kan waktu takbir di tangan saya Allahu Akbar. Ini yang di sini ada yang begini, ada yang begini. Ini yang disunatkan yang mana? Apa harus genggam ini? Kalau yang namanya menggenggam pasti begini. Jadi tangan jari-jarinya keempatnya ditaruh di bawah menunya. Ya. Enggak ada yang begini. Enggak ada. Jadi pokoknya yang disunatkan menggenggam. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Masuk ada genggam barangkali melepaskan, itu enggak ada masalah. Penting ada kita genggam. Tapi biasanya kalau yang namanya genggam begini. Yang sikunya ke kiri. Itu ada pendapat lain. Mungkin apakah ada diskusi ini? Mungkin tidak disebut. Tapi pernah aku jumpa di tempat yang lain disunatkan meletak agak sebelah kiri sedikit. Kenapa? Karena sebelah kiri ini letaknya hati. Supaya kita tekan hati. Tapi pendapat pertama tidak demikian, tetap seperti biasa di tengah-tengah. Itu pendapat yang pertama. Dan khawatir jagalah muda lagi cik hana naga-naga itu tinggi ya. Makanya nasi belum juga dengan tapi apa tak, karena memang nak tempat yang diulih sebagai waktu kami Allah ya, waktu mau sujud atau waktu mau
Ada juga begini Allahu Akbar, ini kembali juga sunat juga. Tapi kalau kita melihat dalam kitab ini, waktu bangun daripada rukuk saja, kemudian waktu bangun daripada sujud terakhir. Adapun waktu kita mengucapkan subhanallah liman hamidah tidak disunatkan mengangkat tangan. Waktu bangun dari rukuk apa setiap kali rakaat atau cuma di rakaat yang benar? Coba bagaimana Ustaz? Berakhir awal. Cuma bangun yang benar atau titik rakaat. Jadi disebut di sini waktu ma'ruf dan waktu angkat rupiah. Ada waktu bangun pada rukuk setiap kali rukuk. Sujud maksudnya. Sujud. Bentar. Ketika bangun pada rukuk dan ketika bangun daripada nasyid awal. Waktu kita bangun pada nasyid awal sunat mengangkat juga. Berarti tidak di rakaat pertama ya. Ya. Ada sedikit Ustaz. Ya. Saya memperagakan. Boleh. Ada jamaah kadang-kadang begitu berdiri begini. Cara takbirnya ini. Kira-kira bagaimana? Nah, ini kalau yang model itu berarti bertentangan dengan uraian di sini. Apa ada uraian lain? Ya, wallahu alam. Tapi kita baca ini dalam kitab ini yang sering kita pelajari, yang dan dipelajari oleh anak-anak pesantren. Mazhab Syafi'i. Ya, ini mazhab Syafi'i barangkali itu salah mazhab lain. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i demikian. Letaknya di atas. Ya, letaknya ada di bawah ini. Ada kabuliah itu ada. Enggak pegang pun. Kadang-kadang begini. Pokoknya kalau dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak ada demikian. Aku Ya, silakan. Orang pekak, orang tuli pernah wajib salat. Orang tuli wajib. Jadi Atas nama mukallaf semuanya wajib salat. Baik dia tuli atau dia bahkan bisu wajib. pekak ni. Ya, wajib salat. Jadi untuk dalam pembacaan ni kaulinya kah nak berubah? Bagaimana yang bisa dia? Kalau memang tidak bisa mengucapkan dengan mulut, ucapan aja dengan hati. Karena memang itu tidak disengaja, tak mungkin dia ucapkan. Berarti jih wajib belajar sih. Tidak wajib belajar. Jadi tidak diistisnakan orang bisu, orang tuli, tidak. Tetap ala mukallaf, yang namanya sudah mukallaf, sudah wajib salat. Ada lagi? Silakan Pak Ilyas. Penjelasan atau yang bisa bicara tentang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah ke sunnah. Kemudian ada beberapa variasi. Ada yang mengucapkan takbir seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang disampaikan seperti ini. Nah, ini kan ini sunnah semuanya. Nah, di antara sunnah tentu ada yang sunnah yang lebih afdal, ya. Nah, jadi termasuk misalnya persepakat tadi Pak Haji, ini kan dalam rangka mengakuratkan semacam diskusi ini. Ada tadi sekarang ini ada yang di atas pusat, di jendam, belok ke kiri sedikit. Justru yang sebaliknya yang terlihat di mungkin bukan orang kita buat di muka. Dan ada juga yang seperti yang saya katakan tadi, dia hanya dulu menonjol. Begini aja masalahnya. Ada juga banyak. Ya, mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Ya, Itu termasuk mazhab Hanafi. tapi ini bicara variasi. Ya. Sebagai
ini kita ini kan mencari yang lebih akal, yang baik dan tidak baik. Ada seluruhnya. Nah, kemudian satu lagi, ini pertanyaan dari menetralisir. Dalam sholat kita ini ada yang kadang-kadang tadi Abu sampaikan terdengar diri sendiri pada saat kita katakan usawi dan bergaul. Tapi ada juga dalam proses membaca ayat Al-Fatihah pun ada suara di samping kita agak rayu suntiknya terkesan Mengganggu orang lain. Jadi seperti apa harusnya? Sudah disampaikan bahwa itu cukup dalam hati oleh Allah. Ya. Nah ini juga ada di dalam siapa? Artinya yang benar menurut Imam Syafi'i berdasarkan kitab ini, bagi munfarid dan makmum tidak boleh menjiharkan yang dapat mengganggu orang lain, tapi cukup didengar sendiri. Jadi kalau dia mengangkat suara sampai mengganggu orang sampai, itu sudah hukumnya haram, tidak dibenarkan. Berarti kalau ada katakanlah jamaah kita atau bagi yang terbaik, kalau ada terucap pada saat seperti yang disampaikan ini, sebaiknya baik dirubah. Ya. Ya, terima kasih Pak Dias. Karena ini waktu Isya sudah tiba, maka sampai disinilah pengajian kita untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian sebagaimana aku pada minggu ini sudah memberi pengumuman, insya Allah aku besok berserta jamaah yaitu ingin berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah dalam rangka umrah. Maka mohon doa Bapak-bapak dan Ibu sekalian kepada kami, semoga kami selamat dalam perjalanan dan mendapatkan umrah yang mabrur. Ya, buat 2 minggu kita enggak ada kajian insyaallah. Hanya demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.